Yo, minasan. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Robot di sini di channel Mang Robot, dan langsung saja judul filmnya The Dude Inside Me. Jadi ceritanya tuh ada seorang anak culun wibu yang dibully mulu, tiba-tiba kerasukan Sukuna alias bos gangster yang paling ditakuti. Sudah penasaran? Siap? Yo, kita mulai. Scene pertama diperlihatkan dengan sosok Sukuna yang bernama Pansu. Dia seorang gangster dan pengusaha. Dia punya istri yang bisa dibilang gila harta bernama Seyun. One day, Pansu dapat kabar buruk terkait bisnisnya untuk membangun sebuah mall, tetapi terhalang oleh seorang tukang kayu karena tidak mau menjual tanahnya. Gak mau turun langsung, Pansu nyuruh tangan kanannya yang bernama Mancu. Singkat cerita, Mancu pun OTW dengan membawa pasukan dan menyuruh tukang kayu itu untuk segera menandatangani surat penjualan jika ia tidak ingin dikeroyok dan kehilangan tangannya. Scene berganti kepada Ryomen Pancu yang sedang ngobrol dengan rivalnya, Satoru Yang, alias Bos Yang, dan terjadilah percocotan karena mereka merebutkan warisan dari bos besar, bos semua gangster. Besoknya Pansu sedang melihat gedung yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Lalu ia mampir di sebuah warung ramen yang dulu selalu ia kunjungi. Kata si ibunya Naruto pernah makan di sini. Tapi ternyata pemiliknya yang dulu sudah meninggal, tapi rasa ramen itu tidak sama seperti biasanya. Di situ juga ada murid culun yang lagi makan ramen itu. Dia bernama Itadori Dongyun, dan ini adalah main karakter kita. Pas mau bayar, ia panik karena dompetnya ketinggalan. Dan si ibu ramen malah nyuruh Pansu buat bayar tagihan Dongyun yang habis 4 piring. Karena Pansu yang nggak ngehargain ramen si ibu karena nggak dihabisin. Si ibu bilang sebagai gantinya ia akan memberikan hadiah kepada si Pansung. Lalu Pansung membayarnya dan segera pergi dari sana. Scene berganti kepada Itadori Dongyun yang sedang dibully oleh temannya. Terlihat dia sedang berusaha mengambil sepatunya yang dikaitkan di antena TV. Sehingga Dongyun pun terpeleset dan jatuh ke bawah menimpa Pangsu yang kebetulan ada di sana. Dan inilah The Dude Inside Me. Setelah kejadian itu, Ryomen Pansu dan Itadori Dongyun pun dirawat di rumah sakit. Lalu Pansu pun terbangun, tetapi pada saat ngaca, ia melihat dan menyadari bahwa ia sedang berada di tubuhnya Itadori Dongyun. Sedangkan Dongyun berada di tubuhnya Pansu. Tiba-tiba ayah Dongyun datang, dan ternyata ayah ini adalah pemilik toko kayu yang Pansu rebut tanahnya. Lalu Bu Dokter mengatakan bahwa kepala Dongyu terkena benturan hingga membuatnya amnesia. Tetapi yang sebenarnya terjadi, itu yang di dalam tubuh Dongyun itu Ryomen Pansu. Scene pun berganti. Pansu pun kembali ke warung ramen tadi. Namun plot twist-nya, di sini ternyata warungnya itu tutup sejak lama. Bisa gitu ya? Apa ternyata Pansu sebelumnya makan di domain milik Itadori Dongyun? Atau ada pengguna domain yang lain? Oke, kita lanjut. Mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Namun ternyata, bininya Pansu juga tidak mengenalinya. Bahkan dia juga dianggap pencuri dan diusir olehnya, dan membuat dia harus berurusan dengan polisi. Namun ayahnya Dongyun, yang masih percaya anaknya masih membelanya agar dia tidak dipenjara. Hingga akhirnya polisi pun membebaskannya. Keesokan harinya, ayahnya pergi ke sekolah untuk mencari tahu penyebab anaknya jatuh dari gedung. Namun itu sia-sia saja karena kepala sekolah tidak mengatakan yang sebenarnya, alias cuma yeping doang. Karena dia gak mau tuh reputasi sekolahnya hancur. Wah, Capsek gak bener ini, cuman makan gaji buta. Gak peduli sama siswanya. Lalu Pancu bilang bahwa dia sendiri yang akan menyelidikinya. Disinilah Ryomen Pancu mulai menjalani hidupnya sebagai Dongyun, yang dimana dulunya ia seorang gangster dan sekarang menjadi murid sekolah yang sering dibully. Pada saat jam istirahat, ia membela siswi kawaii yang bernama Hyungjun. Pancu pun akhirnya membalas Bang Jago yang selalu membulinya itu. Hingga akhirnya Bang Jago itu nyari target lain untuk dibully.
Namun itu diketahui oleh Pancu dan langsung kembali gebukin mereka. Lalu dia merampas HP-nya yang ternyata di dalamnya ada video ketika Dong Yun dibully yang membuatnya tiko sewat alias terpeleset dari atas gedung. Melihat itu, Pancu menemui Bang Jago itu, mengancam akan melaporkannya jika mereka masih mengganggu Dong Yun, yang sekarang diambil alih oleh Ryomen Pancu. Di scene lainnya, istrinya Pancu berselingkuh dan dipergoki oleh bos Yang. Di sini ia mengancam akan melaporkannya kepada ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah pemilik perusahaan dan sekaligus sesepuh dari semua gangster. Setelah percecotan yang panjang, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Pansu. Agar sama-sama untung, malam harinya, ia melihat keadaan tubuh aslinya yang belum sadar diri. Dan ternyata, di sana ada Mancu, tangan kanan Pansu. Awalnya Mancu tidak percaya dengan Pansu yang lagi ngerasukin tubuh Dong Yun ini. Namun setelah ia mengatakan semua rahasia Mancu, ia pun akhirnya percaya. 2001년 10월 21일 한화금융 입사, 2004년 2월 과장승진, 현재. Lalu besoknya Pancu disenggol oleh Yongjun hingga menjatuhkan bonekanya, dan Pancu pun bergegas balikin boneka itu. Namun tiba-tiba datang ibunya Yongjun yang bernama Misun. Dan di sini terungkap bahwa Misun adalah Mai Bini pertama dari Pansu. Anjay, Mai Bini gak tuh? Setelah itu, Pansu menyuruh Mancu mengambil rambut di tubuhnya. Sedangkan ia mengambil rambut Yongjun untuk tes DNA, karena ia penasaran di mana Pansu dulu meninggalkan Misun dalam keadaan hamil. Dan Pansu juga curiga kalau Yongjun adalah anaknya. Dan benar saja, setelah surat DNA-nya keluar, ternyata Yongjun memang anaknya. Lalu Pansu marah dan menyuruh Mancu mematahkan tangan anak yang selalu membulinya. Tetapi Mancu menolak karena tidak bisa menyakiti anak di bawah umur. Namun Mancu punya rencana lain, bahwa Yongjun harusnya diajari bela diri supaya bisa melawan jika dibully. Termasuk Pansu juga harus berolahraga agar dapat tubuh yang ideal. Setelah lama berolahraga, akhirnya Pansu glow up dan membuat siswi di sana terpana. Saat pulang sekolah, ia mampir ke rumah Yongjun dan melihat foto-fotonya di waktu kecil. Di sini Pansu menyesal karena ia tidak bisa menemani Yongjun di masa bocilnya. Di sisi lain, ayah Dong Yun bekerja di sebuah grosir dan dapat gaji pertamanya. Namun, ketika pulang, ia dicegat oleh debt collector, penagih utang. Kemudian, ia pun ditenggelan. Lalu secara aneh bin ajaib, Pansu datang dan mencoba menolong. Namun ayahnya melarangnya karena tak ingin anaknya terluka. Dikira bakal menang, ternyata Ryomen Pansu pun tumbang juga. Pansu pun ikut menyesal karena itu juga merupakan akibat dari perbuatan Pansu, karena telah memaksa ayahnya Dong Yun menjual toko kayunya. Untuk sedikit menebus kesalahannya, ia menyuruh Mancu untuk ngebantai debt collector tadi, dan terjadilah adegan gelut solo versus squad. Singkat cerita, ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, ia menyuruh mereka menghapus hutang ayahnya Dong Yun. Namun karena hutang itu terlalu banyak, mereka hanya bisa menghapus bunganya saja. Di scene lain, terlihat Yongjun yang sudah jago gelut melawan pembuli dan membuat Pansu bangga kepadanya. Setelah pulang sekolah, ia mampir ke warung Misun. Namun terlihat Misun digoda oleh om-om pelanggannya. Dan tentu saja dia marah karena berani menggoda Mai Bini gue. Disinilah Misun mulai curiga dengan sikap Dong Yun yang berubah. Lalu Pansung mencoba menjelaskan bahwa yang berada di dalam dirinya adalah Pansung. Awalnya si Misun gak percaya ya pinggannya Dong Yun nih. Tapi akhirnya perlahan-lahan percaya. Namun Misun marah kepada Pansung karena telah meninggalkannya dengan alasan ingin mengejar kesuksesan. Padahal Misun lagi hamil. Besoknya Yongjun diajak satu jantan untuk datang ke pestanya nanti malam. Dan tentu saja ia menerima undangan itu. Namun ternyata Yongjun akan dijadiin bahan bulian mereka. Sedangkan Pansu tidak ikut karena memilih ngajak Mai Bini gue apel. Lalu di sana Pansu meminta maaf tentang kesalahannya dulu.
Namun Misun masih ngambek. Ya, siapa yang nggak ngambek coba ditinggalin pas lagi hamil-hamilnya. Tiba-tiba Pansu dapat info bahwa Yongjun malah dibully di pesta itu. Lalu Pansu pun bergegas untuk menyusul Yongjun. Dan ternyata benar Yongjun sedang dibully oleh mereka. Pansu datang dan tanpa banyak cacicu, dia segera ngebantai Bang Jago itu. Setelah puas mengamuk, Pangsu pun bawa balik Yongjun. Keesokan harinya, Manchu menyampaikan bahwa istrinya selingkuh dan bersekongkol dengan bos Yang untuk menjatuhkannya. Lalu ia memerintahkan Manchu untuk mengirim surat kepada ketua gangster yang sekaligus mertuanya. Di sisi lain, Yongjun kini mulai naksir sama si Pancu karena dia selalu peduli dan menjaganya. Yang menyangka Pansu juga menyukai Yongjun. Padahal mah itu cuman kepedulian ayah sama anaknya. Dan tentu saja Pancu menolaknya. Pada malam harinya, bos Yang berencana untuk ngebantai tubuhnya Pansu. Tetapi kebetulan Dong Yun baru bangun yang membuat bosnya terkejut lalu tikosewat pingsan. Di sana, Dong Yun bingung melihat tubuhnya yang seperti om-om anak dua. Lalu ia pulang ke rumah dan merengek pada ayahnya, yang tentu saja ayahnya kaget dan tidak percaya. Tak lama kemudian Pansu datang dan segera menjelaskan kejadian yang terjadi. Mang Robert jadi geli bejir. Lihat bos gangster tapi tingkahnya kayak gitu. Lalu Pansu meminta bantuan kepada Dong Yun untuk menerin hubungannya sama Mai bini gue. Di sini, Pansu meminta Dong Yun untuk berakting seperti dirinya dan meminta maaf atas kesalahannya dulu. Namun bos Yang sama skuad Horeg datang buat ngebantai Pansu. Dong Yun pun ketakutan lalu menyuruhnya untuk bersembunyi, sedangkan Pansu ngebantai mereka sendirian. Demi Mai bini gue, satu skuad pun gue ratain, ucap Pansu dalam hati. Awalnya Pansu bisa ngebantai, namun karena mereka jumlahnya cukup banyak, akhirnya pun kewalahan juga. Namun Misun pun datang untuk bantuin Mai Kakanda suami. Dengan mengancam bakal ngeledakin tabung gas 10 kilo ini. Anjir, ngecit ya. Melihat itu, bos Yang takut jadi gosong dan memutuskan untuk kabur. Hingga akhirnya kini Misun bisa memaafkan Pansu. Di tempat lain, Seyun bini muda Pansu sudah ketahuan selingkuh sama bapaknya setelah baca surat dari Pansu. Namun Pansu bingung untuk menemui mertuanya itu karena ia yang masih di dalam tubuh Dong Yun. Lalu ia menyuruh Dong Yun untuk pergi. Sedangkan di mobil dia akan ngasih instruksi melalui headset. Di sana Seyun tidak terima atas keputusan My Father karena membela Pansu dan gak akan ngasih warisan ke Seyun. Lalu karena kepepet, Seyun juga ngasih tahu bahwa Pansu juga pernah berselingkuh. Lalu Pansu nyuruh Yeping kepada Dong Yun bahwa ini adalah kesalahpahaman. Tapi radio itu rusak yang bikin Pansu kebingungan. Namun Dongsu dengan muka wibu polosnya rela melepaskan jabatannya. Semua itu ia lakukan karena ingin Pansu keluar dari gangster dan hidup damai bersama Misun. Bukannya marah, Pansu berterima kasih kepada Dong Yun. Namun ternyata Seyun masih ngambek sama Pansu dan ingin menabraknya. Tapi untungnya Pansu berhasil menyelamatkan Dong Yun dan hanya dirinya yang tertabrak. Pada saat di rumah sakit, dia menjelaskan kepada Yongjun yang menjenguknya bahwa dia adalah bapaknya, tapi tiba-tiba Pansu pingsan dan Dong Yun pun sama. Ketika di ruang operasi, Pansu pun melihat ibu warung ramen yang sebelumnya dan mengatakan apakah ia menyukai hadiah darinya. Singkat cerita, ketika mereka tersadar, ternyata mereka sudah kembali kepada tubuhnya masing-masing. Dan di akhir film, Dong Yun pun kebingungan melihat semua orang jadi baik kepadanya, termasuk Bang Jago satu ini, dan juga kini ia menjadi pacar dari Yongjun, sedangkan Pangsu hidup bahagia bersama keluarga barunya dengan Misun dan Yongjun, yang artinya Dong Yun wibu culun ini akan menjadi calon mantu bos gangster yang paling disegani. Dan film pun selesai. Tapi kayaknya sih Yongjun naksir sama Dong Yun pun karena udah glow up dan kebantu dijokiin juga sama si Pansu buat nge-treat ini cewek. Kalau enggak gitu kan mana mungkin si Yongjun kepincut kan? Dan yang masih jadi misteri, siapakah ibu-ibu
pemilik domain yang bikin kehidupan mereka tertukar? Jika kalian tahu, tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa buat subrek dan like video ini, dan nantikan cerita lainnya. Mang Robert cabut, yo.